5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Dan kita sampai pada pembelajaran yang ke-6. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengukuhan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari bersama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Anak-anak sekalian, tindak lanjut dari penjajahan Roem-Royen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disebut dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasil konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. 5. Pemburuan Kenil dan memasuki anggota KNIL dan APRIS. Keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember tahun 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno, pada tanggal 20 Desember 1949, dan Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Anak-anak sekalian, pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negara Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil Belanda adalah Ratu Juliana. Sedangkan proses penandatangan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Anak-anak sekalian, dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri.
Bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia-Mu bangsa Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dimanapun kita berada. Sekarang cobalah kita menyanyikan lagu syukur berikut ini bersama teman-temanmu dengan hikmat. Kemudian pahamilah makna lirik atau syairnya. Pada lagu syukur terdapat nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan. Di antaranya nilai cinta tanah air. Sikap patriotisme akan muncul saat nilai cinta tanah air sudah tertanam dalam sanubari, sehingga setiap individu akan terpanggil untuk membela, mengabdi, dan melindungi Indonesia dari segala ancaman. Kemudian nilai rela berkorban. Artinya bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, dan pikiran hingga harta untuk kepentingan bangsa dan negara. Anak-anak sekalian, sebagai generasi sekarang, yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air, antara lain, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan kesatuan, taat terhadap peraturan atau perundangan yang berlaku, menjaga dan memelihara fasilitas umum, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Anak-anak sekalian, tahukah kalian, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 dan 18 Oktober tahun 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai satu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai etikat yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan lainnya. Bahkan mereka berhasil menyusun kesepakatan tentang cara mendekati keberagaman bangsa. Kesepakatan tersebut mereka berjudul berteman dalam keberagaman. Yang pertama adalah untuk mencikapi keragaman agama. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memperkukuh iman dan menjalankan ibadah yang dianut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang dianut dan sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, dan memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. Kemudian, untuk mencikapi keragaman budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, belajar bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, serimpi. Meminjamkan buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita dari bermain dan bermain dengan teman-teman. Kita mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 7, subtema 2, dan pembelajaran ke-6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.